Dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara non-blok yang tidak berpihak terhadap beberapa negara manapun, bahkan sama sekali tidak berpihak terhadap China, Rusia, dan Amerika Serikat, sebagai bagian dari salah satu negara superpower militer di dunia yang sekaligus menjadi negara suplai senjata dan alutsista tempur canggih lainnya. Namun, dengan posisi dan pengaruh Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan salah satu kawasan terpenting dari beberapa negara di dunia, membuat Indonesia menjadi negara kunci yang sangat diinginkan untuk dijadikan sebuah mitra terpenting demi untuk memperluas pengaruh dan pergerakan militer terbesar di dunia. Misalkan saja seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat. Bahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara aliansi, China dan Amerika Serikat telah berulang kali merayu pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama pembangunan sebuah pangkalan militer di kawasan Indonesia, yang merupakan wilayah perlintasan internasional dan memiliki letak yang sangat strategis untuk semakin memperluas pengaruh dan kekuatan militer dari kedua negara tersebut. Misalkan saja dengan rayuan maut dari kedua negara superpower tersebut untuk membuat Indonesia berpihak dari salah satu negara, mereka berdalih jika kerjasama tersebut ataupun pembangunan sebuah pangkalan militer adalah sebagai bentuk kerjasama perdamaian antar negara. Namun di sisi lain, posisi Indonesia sebagai negara non-blok jika memilih beraliansi terhadap salah satu negara superpower tersebut, kemungkinan besar wilayah Indonesia akan menjadi wilayah yang rawan terjadi konflik atau medan pertempuran dari ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia akan semakin tertekan dari salah satu negara superpower tersebut jika memilih beraliansi terhadap China ataupun Amerika Serikat, sebagaimana wilayah Laut Cina Selatan ataupun Laut Natuna Utara yang hingga kini masih saja terjadi persetegangan antara China dengan Amerika Serikat dan antara China dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, dengan komitmen pemerintah Indonesia yang tetap memilih menjadi sebuah negara non-blok dan tidak pernah takut terhadap negara manapun jika berniat mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia. Sehingga saat ini dari kedua negara superpower tersebut mulai melakukan kunjungan dan kerjasama di bidang industri dan alutsista tempur sebagai negara militer paling berpengaruh dan terkuat di kawasan Asia Tenggara. Misalkan saja pada beberapa pekan yang lalu, Menhan China melakukan kunjungan ke Indonesia untuk merayu pemerintah Indonesia dan melakukan kerjasama pembangunan pangkalan militer di wilayah Kepulauan Natuna Utara, di mana basis pangkalan militer China ke wilayah Laut Natuna Utara tentunya sangat strategis untuk semakin memperkuat posisi kekuatan militer China jika Indonesia menyetujui kesepakatan kerjasama pembangunan pangkalan militer bersama dengan China. Namun, tidak hanya China yang kerap kali merayu Indonesia untuk semakin memperkuat posisi kekuatan militernya di kawasan Indo-Pasifik. Sebab Amerika Serikat sendiri sebagai salah satu negara superpower militer dunia telah merayu Indonesia untuk melakukan kerjasama dan semakin memperkuat hubungan kedua negara sebagai salah satu negara superpower dan sekaligus menjadi musuh bebuyutan China saat ini. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Amerika Serikat terus melakukan perekrutan kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik. Bahkan dengan ambisi negara persekongkolan tersebut, kekuatan militer asing, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya, sedang membuat peta kekuatan di kawasan Indo-Pasifik sebelum Menhan Prabowo Subianto diizinkan masuk ke Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya pasca tuduhan pelanggaran hak asasi manusia saat terjadi pertempuran di wilayah Timur Timur atau Timur Leste saat ini. Sebab saat itu Menhan Prabowo Subianto adalah seorang perwira militer TNI dan menantu Presiden Soeharto yang dituding oleh beberapa negara ikut bertanggung jawab atas penyerangan Kopassus di Timur Leste saat itu.
Namun, menurut salah satu media informasi terpercaya, pembangunan peta kekuatan militer dari beberapa negara persekongkolan Amerika Serikat di kawasan perairan Indo-Pasifik patut diwaspadai oleh Indonesia saat ini. Sebab beberapa negara persekongkolan Amerika Serikat ini adalah merupakan bagian dari negara yang mendukung kemerdekaan Timur Timur atau Timur Leste dari Indonesia saat itu, dan merupakan negara yang mengerahkan pasukan atau militernya terhadap invasi Malaysia ke Indonesia di Kalimantan, yang sering dikenal dengan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat. Misalkan saja seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, dan Selandia Baru, yang merupakan negara yang ikut terlibat untuk mengawal kemerdekaan Timur Leste dan penyerangan terhadap Indonesia di wilayah perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Namun, yang membuat Indonesia tetap harus waspada terhadap Amerika Serikat, yang saat ini menentang undang-undang yang telah dibuat oleh Amerika Serikat sendiri demi kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Washington DC di Pentagon. Apalagi Amerika Serikat sendiri adalah merupakan salah satu negara persekongkolan Five Eyes yang pernah menyerang Indonesia saat itu. Selain itu, Menhan Amerika Serikat Mark Esper mengajak Indonesia untuk bekerja sama di bidang pertahanan dan alutsista tempur sebagai tantangan keamanan global, sebagaimana saat ini China semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu negara militer dan ekonomi terbesar di dunia. Hal tersebut tentunya membuat Amerika Serikat semakin kewalahan di dalam membendung pergerakan militer China dan bisa saja menjadikan wilayah Indonesia sebagai bagian dari Amerika Serikat untuk melawan pengaruh China di wilayah Laut Natuna Utara ataupun Laut Cina Selatan. Apalagi sebelumnya pembicaraan dari pembentukan peta kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik ini telah dilakukan secara virtual selama 2 hari, persis sebelum Pentagon menerima kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Amerika Serikat. Dan kemungkinan saja dari kelima negara persekongkolan Five Eyes tersebut telah mengatur siasat untuk menguasai wilayah ataupun kawasan Indo-Pasifik dari pengaruh Cina dan semakin menyempitkan posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, adapun negara-negara yang tergabung ke dalam sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik saat ini, yaitu Five Eyes yang terdiri dari negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris Raya, dan Selandia Baru, sebagaimana yang telah dikutip oleh salah satu media informasi laman defense.go pada 16 Oktober 2020 kemarin. Selain itu, wilayah atau kawasan Indo-Pasifik sendiri di dalam literatur lain sering disebut dengan Indo-Pasifik Barat, yaitu adalah salah satu wilayah biogeografis bahari di dunia, dan kawasan ini meliputi perairan bahari tropika di Samudra Hindia, Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut-laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina. Sehingga jika Amerika Serikat dan beberapa negara persekongkolan Five Eyes bekerja sama dan menguasai kawasan Indo-Pasifik, secara otomatis Indonesia akan tertekan dan dibatasi pengaruhnya terhadap beberapa negara kawasan Asia Tenggara yang merupakan negara ASEAN. Selain itu, para menteri pertahanan tersebut menyoroti kolaborasi lama dan terpercaya dalam intelijen di antara mitra Five Eyes dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk memajukan kerjasama pertahanan dan keamanan untuk melindungi kepentingan dan nilai bersama di kawasan Indo-Pasifik. Sebagaimana beberapa dasawarsa lalu, Australia, Selandia Baru, dan Inggris memiliki pengaruh dan kerjasama yang sangat solid untuk membendung pergerakan Indonesia yang mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI. Namun, adapun di dalam pertemuan para menteri pertahanan tersebut, salah satunya membahas inisiatif internasional saat ini dan inisiatif di masa depan, serta mempertimbangkan bagaimana Five Eyes dapat meningkatkan kerjasama untuk mengatasi tantangan keamanan global secara bersama.
termasuk di kawasan Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan yang menjadi tantangan Amerika Serikat untuk membendung pergerakan Cina saat ini.